Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana sayang? Tadi kita sudah menjalani sesi perkenalan diri ya sayang ya. Anak ibu sudah tahu beberapa anak ibu dan mencoba menghafal nama anak ibu semuanya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di kelas 6A, sebenarnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membicarakan tentang bagaimana kontrak belajar yang ada di kelas 6A kalau kita tatap muka. Namun, kontrak belajar itu kita tunda terlebih dahulu, dan pada pembelajaran online ini kita langsung saja ya sayang ya pada pembelajaran bidang studi matematika. Karena sebelumnya kalau kita tatap muka pasti kita akan pilih siapa dulu ketua kelas, siapa dulu wakil, bendahara, sekretaris dan lain-lainnya. Namun karena kita belum bertemu, jadi kita langsung saja belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Nah, ibu sudah punya buku ini masing-masing ya sayang ya. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita belajar matematika adalah anak ibu bisa mengetahui tentang menjelaskan bilangan bulat negatif. Ya anaknya, itu saja dulu. Anak ibu bisa mengetahui bilangan bulat negatif karena selama ini mungkin anak ibu hanya mengetahui bilangan itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sekarang di kelas 6 kita tambah ilmunya sayang tentang bilangan bulat negatif. Itu tujuan pembelajaran kita matematika pada kesempatan kali ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semoga Allah selalu melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah pandemi ini. Oh ya sayang, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan selalu ya. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan ingat, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting atau tidak terlalu darurat. Ya sayang ya, agar pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali normal seperti biasanya. Baik, sudah semangat untuk belajar? Mana suaranya? Ibu mau dengan semangat pagi. Kita mulai lihat buku ya sayang ya. Nah, ketika anak ibu buka buku halaman pertama, itu tentang bilangan bulat negatif. Ibu tanya dulu, anak ibu pernah merasakan suhu dingin enggak? Atau tiba-tiba dari panas kamu kedinginan atau menggigil ya, baik itu dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Pernah merasakan suhu dingin kan? Ya betul, mungkin ketika minum es atau ketika lagi meriang ya sayang ya, atau memang cuacanya ini lagi hujan seharian nih, hujannya dari malam sampai pagi itu suhunya dingin banget itu. Nah, ada satu wilayah di dunia ini, kamu tahu kan dunia ini bulat ya sayang ya, tapi bukan bulat bola ya, bulat tepat. Nah, ada suatu wilayah di dunia ini yang selalu merasakan suhu dingin, bahkan suhu dinginnya itu lebih panjang daripada suhu panas, yaitu di kutub utara dan kutub selatan. Jadi letaknya itu kalau kamu lihat globe, bagian atas dan bagian bawah dari bumi itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Kenapa wilayah ini selalu dalam suhu dingin? Karena jarang mendapat cahaya dari matahari. Nah, dalam
apa hubungannya pembelajaran bilangan bulat negatif ini dengan kehidupan sehari-hari kita? Bilangan bulat negatif ini bisa anak ibu tulis dalam penerapan suhu dingin ataupun suhu kedalaman di bawah laut. Jadi air laut itu kita anggap titik nol. Nah, di bawah titik nol itulah kedalaman laut itu. Misalkan kedalaman laut 10 meter, maka kamu akan tulis negatif 10. Atau misalkan suhu di kutub itu 36 derajat di bawah nol, berarti negatif 36 derajat di bawah nol. Itulah penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu anak ibu buka di halaman 3 tentang mengenal bilangan bulat ya sayang. Baik, kita lanjut ya sayang ya. Ini ada di halaman 3. Mungkin anak ibu melihat video ibu ini kurang jelas, tapi ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat video ini jelas. Jadi anak ibu bisa bantu dengan membuka buku cetak matematika kita di halaman 3 ya sayang ya. Di sana ada mengenal bilangan bulat. Jadi penggunaan bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari ini ada sayang. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas, di sini ada kata-kata bilangan bulat itu terdiri atas bilangan asli, bilangan nol, dan lawannya. Jadi kalau kita gambarkan ini, anak ibu biasa membuat garis bilangan kan? Di sini titik nolnya di tengah. Nah, ini nol ya sayang ya. Nah, bilangan asli itu yang di sini biasanya. Anak ibu kasih di sini tanda. Ibu tidak buat terlalu banyak ya. 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, ini bilangan nol, ini bilangan asli sayang. 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu bilangan asli. Dan lawannya. Jadi kalau ke sebelah sini, ini kanan ya. Ini kanan. Ini kiri. Nah, kalau dalam penggunaan garis bilangan, ke sebelah kanan ini bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, artinya bilangan positif. Nah, ke sini lawannya. Kalau ini 0, ini 1, berarti ini negatif 1. Berapa lagi? Negatif 2. Berapa lagi? Negatif 3. Negatif 4 sampai seterusnya. Berapa mau kamu buat? Otomatis, secara otomatis ke arah kanan ini itu nilainya semakin besar. Semakin besar. Dan ke arah kiri ini dari 0 ya sayang, 0 ini batasnya, semakin kecil. Jadi kalau ada orang bertanya, "Nak, mana yang besar? 0 dengan negatif 100?" Besar 0. Karena 0 berada di sebelah kanan daripada 100. Otomatis 0 kan di sini nih. Negatif 100 kan makin ke kiri lagi jauh. Itu makin kecil. Maka negatif 100 ini kecil dari 0. Kalau ada orang bilang, "Mana yang lebih besar? Negatif 10 daripada 1?" Coba kamu bayangkan, negatif 10 ke arah sini ya. Misalkan ini ibu teruskan sampai ke sini. Misalkan sini ya, negatif 10. Sementara 1 di sini di sebelah kanan. Otomatis 1 besar.
berarti negatif 10 itu kecil dari 1. Lagi Ibu contohkan. Mana yang lebih besar? 4 dengan negatif 4. 4 di sini, negatif 4 di sini, berarti ini besar kan? Ini besar. Nah, ini tanda besar. Masih ingat ya tanda seperti ini? Ini tanda kecil, kecil, ini besar. Ini tanda kecil, kecil, ini besar. Ya sayang ya. Jadi kalau tanda kecil seperti ini, tanda besar seperti ini. Nah, paham ya tentang ini, tentang konsep ini, tentang konsep bilangan asli, bilangan nol, dan lawannya. Ini bilangan asli, ini nol, dan lawannya. Ya sayang ya. Kita kembali ke buku lagi sayang. Masih nyimak enak ya? Insya Allah. Lawan dari bilangan asli merupakan bilangan bulat negatif. Nih, lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Jadi kalau orang bilang, berapa lawan dari negatif 100? Ya lawannya 100. Kalau orang tanya, berapa lawan dari 10? Ya negatif 10 lawannya. Berapa lawan dari negatif 5? Lawannya ya 5. Ini bilangan asli, ini bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat negatif, ini bilangan asli. Lawan. Ya. Kalau dalam penggunaan sehari-hari lihat nih. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu di bawah 0. Jadi misalkan kalau suhu, ini 0 ya, 0 derajat. Kalau makin ke bawah ya suhunya misalkan minus 10 derajat Celcius, minus 20 derajat Celcius. Kalau suhunya makin panas ya ke sini 35 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, seperti itu. Itu untuk suhu. Contoh lihat di buku. Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0. Suhu udara di puncak pegunungan dapat ditulis nih kata-katanya di bawah 0. Nih, di bawah 0. Berarti kalau sudah di bawah 0, dia 5 derajat Celcius, berarti penulisannya negatif 5 derajat Celcius. Contoh lagi. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman tempat di permukaan laut. Nah, misalkan kalau ini laut, ini air laut. Air laut ini kita anggap 0 km. Jadi di bawah permukaan laut, ini di bawah, mau menyelam berapapun kilometernya tetap ditulis negatif. Misalkan ikan hiu berenang 30 kilometer di bawah permukaan laut, ya gini tulisannya, berenang 30 kilometer di bawah permukaan laut. Kan nggak mungkin kan hiu berenang di atas permukaan laut ya sayang ya. Nah, seperti itu. Misalkan pesawat terbang 1000 kilometer di atas permukaan laut. Pesawat terbang 1000 kilometer di atas permukaan laut, berarti penulisannya 1000 kilometer saja. Nggak usah dikasih ini, nggak usah ya sayang ya, cukup 1000 kilometer saja, tidak usah dikasih tanda tambah atau plus ya. Jadi kalau di bawah permukaan laut dia diberi tanda negatif, kalau di atas permukaan laut beri tanda tidak diberi tanda tapi bermakna itu di atas permukaan laut. Contoh nih, bilangan bulat negatif menyatakan kedalaman di bawah laut. Di bawah permukaan laut, terumbu karang yang indah ditemukan di dalam 20 meter di bawah permukaan laut. Dapat ditulis 20 meter di bawah permukaan laut. Ini udah kata kunci, di bawah. Dapat ditulis negatif 20 meter. Nah,
tugasnya hari ini adalah lihat latihan 1 sayang. Anak ibu buat latihan 1 ini. Sebagai contoh ini, suhu udara di Puncak Jayawijaya. Anak ibu tahu Puncak Jayawijaya di mana? Ya, betul sekali. Puncak Jayawijaya itu di Papua ya sayang ya. Pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Ibu contohkan ini. Di bawah 0. Di bawah 0. Nih suhu tadi di bawah 0. 15 derajat berarti penulisannya adalah dia mengatakan 15. Nah, ini 0, batas 0 ini. Suhunya di bawah 0 Celcius berarti negatif 15 derajat Celcius. Ini batas ya. Tuh, ini isinya. Nomor 1. Nomor 2. Seorang pedagang buah mengalami kerugian. Nah, kalau rugi juga bilangan bulat negatif. Kalau untung bilangan bulat positif ke kanan. Dia ruginya berapa? Kalau ruginya 1 juta ya gini. Ruginya 1 juta rupiah. Seperti itu. Lihat soalnya ruginya berapa dituliskan. Kapal selam berada 15 meter di bawah. Nah, ini kata kuncinya, di bawah. Gabah yang digiling susut. Susut tahu ya? Susut itu berkurang. Nih. Suhu udara di kutub utara mencapai di bawah. Nah, ibu bisa ya. Silakan mencoba. Baik sayang, untuk pertemuan kita kali ini matematika, anak ibu cukup mengerjakan latihan 1 saja pada buku ini. Nanti ibu akan tambah soalnya melalui WA group ya sayang ya. Itu saja, semoga anak ibu bisa memahaminya walaupun kita belajar online. Apabila ada salah ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi sayang. Dadah.